Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila dengan NIM 21231030 akan mengomunikasikan hukum kekekalan energi mekanik dan momentum linear mata kuliah fisika umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Murtiani MPD. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik, di mana tujuan percobaannya yaitu 1. Konsep hukum kekekalan energi mekanik. 2. Mengidentifikasi energi kinetik dan energi potensial dalam persamaan energi mekanik. Yang ketiga, merumuskan persamaan matematis hukum kekekalan energi mekanik. Yang keempat, mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan hukum kekekalan energi mekanik. Selanjutnya yaitu kompetensi. Mahasiswa mampu mengajukan gagasan penyelesaian masalah usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah, konsep energi, usaha atau kerja, dan hukum kekekalan energi, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Selanjutnya yaitu teori dasar. Jika gaya konservatif adalah satu-satunya gaya yang melakukan usaha pada benda, maka usaha yang dilakukan oleh gaya sama dengan pengurangan energi potensial sistem dan juga sama dengan pertambahan energi kinetik sistem benda. Sebuah gaya disebut konservatif jika usaha total yang dilakukannya pada sebuah benda adalah 0. Selanjutnya, hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa jika pada suatu sistem bekerja gaya-gaya konservatif, maka energi mekanik pada posisi apa saja selalu tetap atau kekal. Energi potensial dipengaruhi oleh gravitasi merupakan energi alami yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah kerja industri saat ini. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai pengganti energi mesin. Kasus ini dapat ditinjau pada industri hiburan roller coaster. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum ini. Yang pertama, komputer atau laptop atau HP Android. Yang kedua, software simulation pad atau dengan simulasi energi skatepark simulation lab. Yang ketiga, jaringan internet. Selanjutnya, prosedur kegiatan. Buka link berikut sehingga menampilkan gambar seperti yang ditampilkan. Selanjutnya, klik bagian batang, visi-visi, dan kelajuan yang terdapat di pojok kanan atas. Yang ketiga, tempatkan pemain skateboard pada sisi bagian paling atas dari lintasan. Yang keempat, klik tombol play sehingga muncul percobaan seperti yang ditampilkan. Yang kelima, ketika skateboard berada pada posisi bawah, klik tombol stop. Yang selanjutnya, lihat bagian batang dan kelajuan yang terjadi, seperti gambar yang telah ditampilkan. Selanjutnya, klik tombol play. Yang ke-8, ketika skateboard berada pada posisi paling atas, klik tombol stop. Yang ke-9, lihat bagian batang dan kelajuan yang terjadi. Yang ke-6, yang ke-10, klik tombol play. Yang ke-11, ketika skateboard berada pada posisi tengah, klik tombol stop. Yang ke-12, lihat bagian batang dan kelajuan yang terjadi. Yang ke-13, ulangi langkah di atas untuk lintasan skateboard yang lebih ekstrem, seperti gambar. Data pengamatan yaitu yang pertama, apa yang terjadi dengan total energi ketika skateboard berada di posisi paling bawah. Total energinya sama dengan EK atau tetap. Yang kedua, bagaimana energi kinetik ketika skateboard berada di posisi paling bawah. Energi kinetiknya yaitu yang paling besar. Yang ketiga, bagaimana energi potensial ketika skateboard berada di posisi paling bawah. Energi potensialnya sama dengan 0.
Yang keempat, apa yang terjadi dengan total energi ketika skateboard berada di posisi paling atas? Ketika skateboard berada di posisi paling atas, maka total energinya sama dengan EP atau tetap. Selanjutnya yaitu bagaimana energi kinetik ketika skateboard berada di posisi atas. Energi kinetiknya akan 0. Yang keenam, bagaimana energi potensial ketika skateboard berada di posisi paling atas? Maka energi potensialnya paling besar. Selanjutnya, kemanakah hilangnya energi potensial ketika skateboard berada di posisi tersebut? Yaitu diubah menjadi EKE. Lanjut ke pengolahan datanya. Yang pertama, jika energi potensial ketika di posisi paling atas dinotasikan dengan EP1, energi kinetik dinotasikan dengan EK1, bagaimanakah formulasi energi total ketika skateboard berada di posisi paling atas? Maka EM1 sama dengan EP1 ditambah EK1. Yang kedua, jika energi potensial ketika di posisi paling atas dinotasikan dengan EP2 dan energi kinetik dinotasikan dengan EK2, bagaimana formulasi energi total ketika skateboard berada di posisi paling atas? Maka EM2-nya sama dengan EP2 ditambah EK2. Yang ketiga, samakah total energi ketika skateboard berada di posisi paling atas dan ketika berada di posisi paling bawah? Maka keadaannya akan sama. Selanjutnya, jika total energi sama dan total energi dinotasikan sebagai energi EM, formulasikan total energi antara skateboard yang berada di posisi paling atas dan posisi paling bawah. Maka energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. EM1 sama dengan EM2. EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Selanjutnya yaitu tugas akhir. Yang pertama, jelaskan menurut pemahaman tentang hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik merupakan hukum yang menyatakan bahwa energi itu kekal dan tidak dapat berubah sepanjang waktu, memiliki nilai yang sama baik sebelum sesuatu terjadi maupun sesudahnya. Sedangkan energi mekanik itu sendiri merupakan jumlah total energi kinetik dan energi potensial suatu benda. Yang kedua, hubungan antara usaha dengan energi kinetik benda. Apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka besar usaha yang dilakukan sebesar perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut. Yang ketiga, hubungan antara usaha dengan energi potensial benda. Apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan diangkat hingga ketinggiannya berubah, maka besar usaha yang dilakukan adalah sebesar perubahan energi potensial benda tersebut. Selanjutnya yaitu rumuskan persamaan matematis hukum kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Sama dengan setengah M kali V kuadrat ditambah M dikali G dikali H1 sama dengan setengah M kali V2 kuadrat ditambah M kali G kali H2. Selanjutnya kesimpulan tentang praktikum, yaitu hukum kekekalan energi adalah salah satu dari hukum kekekalan energi yang meliputi energi kinetik dan energi potensial. Hukum kekekalan energi berhubungan dengan usaha atau EM sama dengan EP ditambah EK. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang momentum linear, di mana tujuan percobaannya yaitu yang pertama, untuk memahami perilaku gerak dua benda yang mengalami tumbukan. Yang kedua, membandingkan momentum total sistem sebelum dan sesudah tumbukan. Yang ketiga, membandingkan energi kinetik total sistem sebelum dan sesudah tumbukan, di mana kompetensinya yaitu
mahasiswa mampu memahami gerak dua benda yang mengalami tumbukan dan membandingkan momentum dan energi kinetik total sistem sebelum dan sesudah tumbukan dari mengolah data hasil pengukuran. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori dasar. Secara matematis, momentum linear itu dirumuskan sebagai P sama dengan M dikali F. Jika dianalisis menggunakan hukum Newton 2, maka partikel yang saling berinteraksi dalam sistem akan mengalami percepatan M1 dikali A1 ditambah M2 dikali A2 sama dengan 0. M sama dengan df M1 df1 per dt ditambah M2 df2 per dt sama dengan 0. Jika massa M1 dan M2 konstan, maka dapat dirumuskan seperti yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu pada tumbukan elastik sebagian terdapat energi kinetik yang hilang, sehingga energi kinetik awal tidak sama dengan energi kinetik akhir. Sedangkan pada tumbukan tak elastik, kedua benda yang bertumbukan bergerak bersama dengan kecepatan yang sama, seperti dilihatkan pada gambar 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur kegiatannya. Yang A, tahap persiapan. Bisa dilihat di sini langkah-langkah yang ditampilkan. Pada tabel 1 kita memperoleh data kecepatan benda pada tumbukan elastik. Pada percobaan 1 dengan waktu 0,88 sekon memperoleh massa 0,5, kecepatan awalnya 1, kecepatan akhirnya negatif 1,25. Pada bola 2 massanya 1,5, kecepatan awalnya negatif 5 dan kecepatan akhirnya 0,25. Pada percobaan kedua dengan waktu 1,04 sekon, pada bola 1 massanya 1,4, kecepatan awalnya negatif 1,25 dan kecepatan akhirnya 0,35. Sedangkan pada bola kedua massanya 1,6, kecepatan awalnya 0,25 dan kecepatan akhirnya negatif 0,71. Pada percobaan ketiga dengan waktu 1,64 sekon, pada bola 1 menghasilkan massa 1,9, kecepatan awal 0,35, kecepatan akhirnya negatif 0,65. Sedangkan pada bola 2 massanya 1,7, kecepatan awalnya 0,25 dan kecepatan akhirnya 0,41. Selanjutnya yang C, tumbukan tak elastik. Langkah-langkahnya bisa dilihat pada yang ditampilkan. Dari tabel 2 kita peroleh data kecepatan benda pada tumbukan tak elastik. Pada percobaan pertama dengan waktu 0,69 sekon, bola 1 menghasilkan massa 0,5, kecepatan awalnya negatif 0,75 dan kecepatan akhirnya 0,39. Pada bola kedua, massanya menghasilkan 1,5, kecepatan awalnya 1 dan kecepatan akhirnya negatif 0,29. Bisa dilihat di sini hasil selanjutnya pada percobaan kedua dan percobaan ketiga. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Yang pertama, tumbukan elastik. Hitung momentum pada tiap bola sebelum dan sesudah tumbukan. Tuliskan hasilnya pada tabel 3. Pada tabel 3, momentum pada tumbukan elastik seperti yang ditampilkan di layar. Yang kedua, bandingkan nilai momentum masing-masing bola saat massa kedua bola sama. Dan ketiga, bandingkan momentum sistem sebelum dan sesudah tumbukan. Yang keempat, hitung energi kinetik total pada kedua sistem.
dan tuliskan hasilnya pada tabel 4. Dilihat pada tabel keempat, energi kinetik pada tumbukan elastik pada percobaan pertamanya dengan waktu 0,69, maka kecepatan energi kinetik sebelumnya energi kinetik 1 negatif 0,18, energi kinetik 2 0,09, energi kinetik sistemnya negatif 0,09, dan energi kinetik sesudahnya energi kinetik 1 sama dengan 0,09, energi kinetik absen 2-nya sama dengan negatif 0,21, maka energi kinetik absen sistemnya sama dengan negatif 0,12 dengan rasio energi kinetik absen per energi kinetiknya 1,3. Selanjutnya dapat dilihat pada layar. Yang B yaitu tumbukan tak elastik. Yang pertama, hitung momentum pada tiap bola sebelum dan sesudah tumbukan dan tuliskan hasilnya pada tabel 5. Kita lihat pada tabel 5, momentum pada tumbukan elastik. Bisa dilihat pada layar. Pada percobaan pertama, waktu yang digunakan 0,69, maka momentum sebelumnya, momentum satunya negatif 1,375, momentum 2-nya sama dengan 1,5, P sistemnya sama dengan 1,125, dan pada momentum sesudahnya momentum satunya sama dengan 0,195, momentum 2-nya sama dengan negatif 1,93, dan momentum sistemnya sama dengan negatif 1,735 dengan rasio P absen dikurang P sama dengan negatif 1,54. Pada percobaan selanjutnya dapat dilihat di yang seperti yang saya tampilkan. Selanjutnya yaitu pada tabel 6, energi kinetik pada tumbukan elastik. Ada 3 percobaan, dapat dilihat pada yang saya tampilkan. Selanjutnya yaitu tugas akhir. Yang pertama, kemukakan pendapat tentang pengaruh massa benda terhadap momentum total sistem sebelum dan sesudah tumbukan. Maka massa dan momentum berbanding lurus. Artinya, semakin besar massa, maka semakin besar juga momentumnya. Dan sebaliknya, jika massanya kecil, maka kecil pula momentumnya. Selanjutnya, kemukakan pendapat tentang pengaruh kecepatan awal benda terhadap momentum total sistem sebelum dan sesudah tumbukan, yaitu total momentum sistem benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum sistem benda setelah tumbukan. Selanjutnya, kesimpulan sesuai dengan tujuan praktikum. Kesimpulannya yaitu, apabila dua buah benda bertemu dengan kecepatan relatif, maka benda tersebut akan bertumbukan. Tumbukan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tumbukan lenting sempurna dan tumbukan tak lenting. Massa berpengaruh pada sebelum dan setelah tumbukan. Jika semakin besar massa, maka semakin besar pula momentumnya, dan sebaliknya. Dan total momentum sistem benda sesudah dan sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum sistem benda setelah tumbukan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.